Halo semua, thank you kalian akhirnya sampai di video materi kali ini, yaitu rule invest yang ketiga, BVPS yang terdiskon dari harga saham yang kita bayar. Nah, di topik kali ini gue akan bahas ini secara praktikal, tapi sebelumnya gue akan kasih sebuah ilustrasi supaya memudahkan teman-teman memahami pembelajaran materi kali ini. Oke, let's say saya mau bikin warung ayam penyet. Ayam penyet. Nah, kalau kalian mikir, oh ketika kita mau bikin warung ayam penyet, kita butuh apa aja sih? Contoh ya, misalnya saya bikin beberapa poin. Contoh, Anda sebut apa misalnya? Ayam dong, Rey, karena kan kita jualan ayam penyet. Oke, let's say ayam. Terus apa lagi biasanya? Tahu. Oke, tahu. Boleh. Terus let's say karena kita mau buka jual warungnya di pinggir jalan, kita butuh tenda. Oke, tenda. Terus oh iya, untuk goreng-goreng ayam gitu ya, dan operasional perusahaan kita pastinya butuh karyawan. Nah, tapi dari semua ini ternyata tentu suka nggak suka kita perlu modal, ya, modal duit, modal. Let's say dari 5 item ini, ayam, tahu, tenda, karyawan, modal, kita sepakati bersama satu hal yang paling penting, ya. Karena ini untuk mendukung ilustrasi saya juga, let's say kita sepakati bersama yang paling penting dan utama yang kita harus miliki. Modal yang pertama adalah modal utama, modal atau modal duit. Oke. Nah, ini saya hapus, kalian boleh screenshot atau foto untuk bisa mengikuti ceritanya. Nah, katakanlah kita butuh modal 100 juta. Nah, untuk mengganti bahasa kerennya ya, kalau saya biasa bilang ini bahasa kerennya, kita ganti kata modal ini menjadi ekuitas, ya, atau bahasa Inggrisnya equity. Nah, ini bahasa kerennya. Terus, karena saya mau bikin warung ayam penyet ini butuh modal duit 100 juta, saya nggak punya 100 juta. Tapi saya punya, katakanlah 9 orang teman terdekat saya. Nah, jadi saya ngajak kumpul 9 orang teman terdekat ini, dan saya bilang, oh saya mau bikin warung ayam penyet begini-begini, saya butuh modal 100 juta. Dan ketika 9 orang ini, oke, sepakat, oke, kita buka bersama deh dengan 9 orang teman saya ini. Oke, saya gambar deh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, inilah 9 orang teman terdekat saya. Habis itu kita berkumpul 10 orang total, kita sepakati, oke, kita terbitin atau kita buat 100 lembar saham. 100 lembar saham untuk perusahaan atau untuk warung ayam penyet ini, ada 100 lembar saham. Nah, 100 lembar saham ini kita pakai bahasa keren. Oke, bahasa kerennya itu adalah OS atau kepanjangannya outstanding share. Kalau teman-teman mau catat di notes boleh, outstanding share. Jadi ini singkatan dari jumlah saham yang beredar. Ada 100 lembar. Nah, and the next question adalah, kita bingung nih sekarang. Udah 10 orang berkumpul, terus kita mau nentuin 1 lembar saham warung ayam penyet ini harus dihargai berapa sih, gitu kan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka muncullah satu bahasa keren baru, ya, atau saya singkat dengan BVPS. Ya, teman-teman boleh tulis di notes atau kepanjangannya book value per share. Nah, rumusnya adalah rumusnya adalah ekuitas atau equity dibagi OS. Jadi muncullah angka 100 juta
dibagi dengan 100 lembar. Hasilnya 1 juta per lembar. Nah, artinya BVPS-nya atau book value per share-nya itu, satu lembarnya saham warung ayam penyet ini 1 juta rupiah. Jadi katakanlah setelah cerita panjang-panjang begini, oh ternyata duit gue cuma ada 1 juta rupiah. Artinya gue cuma bisa beli berapa lembar saham warung ayam penyet? Jawabannya benar, 1 lembar. Gue cuma bisa beli 1 lembar saham warung ayam penyet. Oke, teman-teman boleh screenshot dulu atau foto, it's okay, biar bisa ikutin ceritanya. Next. Nah, ternyata ada satu orang teman dekat saya itu yang juga beli cuman 1 lembar saham warung ayam penyet ini, dan tiba-tiba karena dia butuh duit cepat, oke, jadi dia datang ke saya, Ri, boleh dong beli saham warung ayam penyet yang dia beli itu, 1 lembarnya itu kan 1 juta juga dia beli. Terus karena dia butuh duit cepat, dia bilang, nih gue jual 600.000 aja ke lu, ke saya gitu ya. So, si teman ini, katakanlah si A, datang ke saya, datang ke Ray, ya, suruh saya beli sahamnya, 1 sahamnya dengan harga 600.000 per lembar, karena dia cuma punya 1 lembar. Nah, 600.000, terus karena memang kebetulan saya ada duit lebih, saya tanpa pikir panjang, oh ya udah deh, kapan lagi? Harusnya kan BVPS-nya tadi 1 juta per 1 lembar. Tiba-tiba si A ini cuma jual ke gua 600.000. Artinya harga 600.000 ini kalau di harga BVPS-nya tadi 1 juta, dan saya beli di harga 600.000, itu artinya terdiskon 40% dari BVPS. Ya. Jadi harga BVPS-nya harusnya tadi 1 juta per lembar yang di video di section tadi, dan si A ini jual ke saya 600.000 per 1 lembar dengan 1 saham warung ayam penyet yang sama, dengan bisnis yang sama, dengan aset yang sama. Dia datang karena butuh duit, jual ke saya cuma 600.000. Dan saya mikir, tanpa mikir panjang karena saya ada duitnya dan memang saya tahu bisnisnya bagus, oh terdiskon nih 40% dari nilai seharusnya 1 juta. Ya udah, saya keluarin duit nih, bro, 600.000. Saya kasih si A 600.000 dengan harga saham terdiskon 40% dari BVPS-nya. Dan cerita berikutnya adalah seperti ini. Oke, ini masih ada kisah lanjutan. Kisah lanjutannya bukan Cinta dan Rangga, tapi kisah lanjutannya si A dengan si Ray. Oke. Nah, cerita lanjutannya seperti ini. Si A tiba-tiba karena dia kerja keras dan sebagainya, dia nabung gitu ya. Dia ada duit lagi gitu. Dia ada duit lagi dan dia tiba-tiba datang ke saya. Dia bilang setelah 3 tahun nih. Let's say setelah 3 tahun. Dia bilang, Ray, gue mau masuk lagi dong ke perusahaan warung ayam penyet ini. Oke, terus saya bilang karena karena kita teman baik, nih gue balikin deh 1 lembar saham lu. Balikin dengan arti bukan ngasih gratis ya. Saya balikin atau saya jual saham ayam penyet tadi, saham ini, warung ayam penyet, 1 lembar. Saya bilang, oke lah, karena kita udah teman baik lama, ya, dan ya udah saya jual ke harga awal. Harga awalnya adalah harga sesuai BVPS yang di awal, 1 juta. Let's say kayak gitu, tanpa saya nambah-nambahin harga lain-lainnya lah. Saya bilang, oh karena teman baik kita, ya udahlah, nih, gue jual sesuai harga awalnya aja. Sesuai harga dimana kita mendirikan perusahaan warung ayam penyet sama-sama, yaitu 1 juta sesuai dengan BVPS-nya. Nah, ketika saya jual 1 juta, saya menerima keuntungan berapa? Ini after 3 tahun ya. Tadi saya bilang setelah 3 tahun dia datang kembali lagi. Nah, after 3 tahun, jadi dalam periode waktu 3 tahun, saya bukan untung 40%. Saya untung berapa persen? Ini 3 tahun. Saya jual 1 juta.
Cara hitung persentasenya berarti kan saya jual di harga sekarang 1 juta dikurangin 600.000 harga beli sahamnya, terus dibagi 600.000 baru dikali 100. Oke, coba saya kalikan hasilnya berapa. Oke, hasilnya adalah 66,6% keuntungan saya per 3 tahun. Oke, saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuman beli sahamnya karena terdiskon dan saya tahu bisnis warung ayam penyet ini bakal bagus, dan ternyata memang bagus. Jadi saya menerima keuntungan dalam 3 tahun 66,6%. Hanya karena saya menerapkan satu prinsip sederhana di rule invest ketiga, yaitu BVPS yang terdiskon dari harga saham yang kita bayar. Nah, tadinya ini adalah sebagai ilustrasi mengapa saya harus sampaikan ini di awal, supaya teman-teman paham apa sih itu BVPS dan kenapa terdiskon dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan berikan practical step-nya. Ya, bagaimana sih, kalian pasti bertanya, emang bisa ya kita cari perusahaan dengan BVPS yang terdiskon di perusahaan publik? Dan saya udah siapin contoh atau study case-nya, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu disclaimer on, yaitu saya nggak pernah untuk mau merekomendasi beli, ya, hold atau jual sebuah saham. Jadi murni apapun yang saya sampaikan di materi video kali ini dalam bentuk study case ini adalah sebagai sebuah bentuk informasi dan edukasi. Segala keputusan yang kalian ambil itu murni adalah tanggung jawab teman-teman semua. Oke, again, kalian bisa pause video ini dulu dan siapkan RTI bisnis kalian untuk kita sama-sama praktek. Oke, saya tunggu. Oke, udah balik lagi. Nah, sekarang sama-sama kita buka RTI bisnis, kemudian di kolom kanan atas itu teman-teman bisa search Cevin, ya. Di sana nama company-nya adalah Klipan Finance Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan pembiayaan, ya. Jadi untuk yang mau mungkin kredit usaha, terus kredit mobil dan sebagainya, biasanya Klipan Finance Indonesia ini melayani. Dan next adalah yang saya mau point out adalah kita buka di kolom key statistik. Nah, di bagian earnings kemudian ada tulisan book value per share. Di situ angkanya adalah 1181. Oke. Hapus dulu. Nah, ini kode sahamnya Cevin. Harga BVPS-nya 1181. Ini BVPS. Dan yang perlu teman-teman perhatikan, ternyata kalau kita buka klik overview, nah, harga saham Cevin sekarang itu cuman di harga Rp236. Ini artinya kalau teman-teman hitung saham perusahaan ini sudah terdiskon, ya, terdiskon sekitar kurang lebih 80% dari BVPS. Jadi kalau teman-teman beli saham Cevin hari ini, itu artinya teman-teman membeli dengan harga terdiskon 80% dari BVPS dari Cevin itu sendiri. Nah, sahamnya ada? Ya, sahamnya ada. Tapi again, saya mau kasih tahu bahwa ini bukanlah sebuah rekomendasi untuk membeli, menjual, atau hold sebuah saham. Pastikan teman-teman kerjakan analisa masing-masing, karena ini hanyalah satu bagian, satu part, ya, dalam analisa value investing yang saya pakai sendiri. Tapi pastinya saya menggunakan salah satu indikatornya ini sebelum saya membeli sebuah saham. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton Rule Invest ketiga ini. Pastikan kalau teman-teman masih bingung dan sebagainya,
teman-teman bisa mungkin nonton ulang dari saya yakin saya sudah bagikan ya, mulai dari video Kickstart Journey pertama, kedua, ketiga, kemudian Trillionaire Secret ya. After that, saya juga pasti sudah bagikan Rule Invest 1, 2, dan yang teman-teman nonton sekarang ini Rule Invest ketiga. Dan saya mau mengingatkan bahwa informasi sebagus apapun, oke, even teman-teman terima materi video ini gratis dari saya, tapi kalau kalian atau teman-teman semua nggak mempraktekannya, informasi ini hanya sekedar seperti sampah, gitu ya. Jadi pastikan nonton dan praktekkan. Kalau memang kalian sudah nonton dan masih bingung, kalian boleh tanya-tanya ya, tanya-tanya lewat mana, Ri? Lewat WA, di mana teman-teman dapat private link video materi ini. Oke, sekian dari saya. See you in my next video, and it's time to become a value investor.